Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jumpa lagi dengan Miss Devi. Itu artinya kamu masih belajar daring pada pagi hari ini. Nah, untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Oke, Abang dan Kakak, hari ini materi kita itu mengenai kedudukan dua garis. Nah, jadi kita nanti akan belajar tentang garis-garis yang saling berpotongan, garis-garis yang sejajar, dan juga garis-garis yang saling berhimpit. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita, Abang dan Kakak, pada pagi hari ini. Oke, garis-garis sejajar. Nah, sifat-sifat garis sejajar ya, Bang Kakak. Yang pertama, dua garis yang saling sejajar itu tidak memiliki titik potong karena jarak antara dua atau lebih titik dari dua garis tersebut akan selalu sama. Nah, yang kedua, dua garis yang sejajar akan berada pada bidang yang sama. Kemudian sifat yang ketiga, melalui suatu titik di luar garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Namanya juga sejajar ya, Bang dan Kakak, berarti panjang garisnya juga harus sama, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong juga garis yang kedua. Nah, kemudian yang kelima, sifat kelima. Jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka kedua garis itu sejajar satu dengan lainnya. Nah, ini ya Bang dan Kakak, contoh garis sejajar. Nah, ini jadi dia antara garis yang satu dengan garis yang kedua itu sama dia panjangnya dan juga berada pada bidang yang sama. Nah, contoh dua garis atau lebih sejajar dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama jalur parkir, yang kedua pohon di pinggir jalan, Abang dan Kakak, tersusun rapi ya, tertata rapi ya, dia sejajar. Yang ketiga zebra cross. Nah, yang keempat rel kereta api. Oke, garis yang kedua yaitu garis-garis yang saling berpotongan. Nah, ini ada sifat garis-garis saling berpotongan, Abang Kakak. Yang pertama, kedua garis yang berpotongan itu terletak di bidang datar. Yang kedua, kedua garis itu memiliki titik temu. Nah, yang ketiga atau titik potong ya. Yang ketiga, jarak antara dua garis itu tidak konstan. Jadi bisa saja antara garis satu dengan garis dua, garis satu lebih panjang, mungkin garis kedua lebih pendek. Cuman harus ada titik temunya atau titik potongnya. Nah, contohnya seperti ini ya Bang Kakak. Nah, ini namanya titik potong Abang dan Kakak. Jadi, kalaupun garis yang B seperti ini, garis yang A dia memotong seperti ini, bisa dia disebut garis berpotongan karena sudah ada dia titik temunya. Walaupun letak garisnya dia berbeda, yang satu seperti ini, yang satu miring diagonal. Oke, nah contoh-contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari ya Bang Kakak. Yang pertama, rel lintasan kereta api. Yang kedua, jalan tol. Nah, yang ketiga, lintasan atletik. Baru yang keempat, roller coaster. Yang kelima, jembatan dan besi penyangga.
Oke, yang ketiga yaitu garis-garis yang saling berhimpit. Nah, sifat-sifat garis saling berhimpit yang pertama, Bang Kakak, garis berhimpit itu merupakan garis-garis yang tergabung menjadi satu garis. Yang kedua, jarak titik yang saling berhadapan pada garis berhimpit itu sama dengan 0. Yang ketiga, karena garis merupakan kumpulan titik-titik tak terhingga, maka jumlah titik persekutuan pada garis berhimpit itu tidak terhingga juga. Nah, ini contoh garis yang berhimpit ya, abang dan kakak. Jadi, garis A dengan garis B itu saling menimpa mereka, saling berhimpit. Jadi, bentuk panjangnya itu harus sama. Istilahnya nggak sama pun nggak apa-apa, tapi dia harus gimana bilang, bentuknya itu harus sama. Jika dia lurus horizontal, yang garis berhimpit yang B-nya juga harus horizontal, nggak boleh dia vertikal. Nah, begitu juga dengan contoh yang ini. Paham ya abang kakak kalau garis berhimpit? Nah, kemudian contoh dua garis berhimpit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jarum jam menunjukkan angka 12. Saling berhimpit ya mereka, abang dan kakak. Bisa saja dia pukul 05.30 atau setengah 6. Nah, itu juga saling berhimpit ya abang dan kakak. Dan contoh lain sebagainya. Oke, ini ada latihan. Nah, dari gambar ini, abang dan kakak itu menentukan yang pertama, jumlah garis yang sejajar dan sebutkan nama garisnya. Misal, ini contoh ya dari Miss, garis sejajar. Garis AB dan garis AD. Nah, kamu buat garisnya di sini nanti ya, nak, untuk jawaban yang nomor 1. Kamu buat garisnya apa-apa aja beserta nama garisnya. Kemudian yang kedua, jumlah garis yang saling berpotongan dan sebutkan nama-nama garisnya. Garis yang mana aja deh yang saling berpotongan. Oke, insya Allah paham ya abang dan kakak. Oke, selamat mengerjakan tugas. Oke,